Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nawal Putri Ratisa dengan NIM 105721113721. Di sini saya akan memaparkan materi tentang PLC atau Product Life Cycle. Apa itu? PLC? PLC atau Product Life Cycle adalah perkembangan hasil penjualan dan laba suatu produk yang dikaitkan dengan perkembangan waktu yang terdiri dari 4 tahap, yaitu tahap perkenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan. Product Life Cycle mempengaruhi pengambilan keputusan dan merupakan sarana ampuh dalam pelaksanaan strategi. Jadi produk life cycle merupakan salah satu sarana penting untuk mengambil keputusan dalam memformulasikan strategi pemasaran. Apa manfaat dari PLC? Yang pertama, prediksi permasalahan yang dihadapi dalam memasarkan produk untuk tiap tahapnya. Kedua, dapat mengetahui tahap manakah produk tersebut berada atau ke arah tahap manakah suatu produk tersebut bergerak, sehingga perusahaan dapat merumuskan rencana-rencana pemasaran. Ketiga, untuk mengevaluasi sejauh mana perusahaan dapat melakukan strategi yang telah dilaksanakan. Keempat, sebagai sarana untuk mengambil keputusan dalam memformulasikan strategi pemasaran. Tahap-tahap dalam PLC adalah tahap perkenalan atau introduction. Pada tahap ini pertumbuhan penjualan lambat karena produk baru saja diperkenalkan kepada masyarakat. Biaya produksi sangat tinggi sehingga tidak menghasilkan keuntungan sama sekali. B. Tahap pertumbuhan atau growth. Pada tahap ini pasar dapat menerima produk dengan cepat sehingga penjualan melonjak dan menghasilkan keuntungan yang besar. Tahap kedewasaan. Ketiga, tahap kedewasaan atau maturity. Tahap kedewasaan adalah periode di mana pertumbuhan penjualan cenderung lambat bahkan dapat mulai menurun karena produk sudah diterima oleh pasar. Profit biasanya akan stabil atau bahkan cenderung menurun karena adanya kompetitor. D. Tahap penurunan atau decline. Dalam periode ini penjualan menurun dengan tajam dan diikuti oleh menyusutnya keuntungan. Contoh studi kasus dalam produk life cycle, Coca-Cola merupakan berkarbonasi yang diproduksi oleh The Coca-Cola Company asal Atlanta yang sering disebut dengan Coca-Cola. Coca-Cola merupakan minuman ringan yang paling laris dalam sejarah serta dalam satu merek yang paling dikenal dunia. Studi kasus siklus hidup produk Coca-Cola, yaitu perkenalan. Coca-Cola diperkenalkan pada tahun 1886 sebagai minuman ringan berkarbonasi yang menyegarkan. Produk ini menjadi populer karena rasa khas dan strategi pemasaran yang kuat. Dalam tahap ini, Coca-Cola memperluas jangkauan produknya ke berbagai pasar dan menciptakan kesadaran merek yang kuat. Selanjutnya pertumbuhan. Selama fase pertumbuhan, Coca-Cola berhasil memperoleh pangsa pasar yang lebih besar dan meningkatkan penjualan. Perusahaan ini memanfaatkan strategi pemasaran yang efektif seperti kampanye iklan yang menarik dan promosi penjualan. Selama periode ini, Coca-Cola juga memperkenalkan varian rasa baru seperti Diet Coke, Coke Zero, dan lainnya untuk memenuhi kebutuhan referensi pelanggan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.